Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Jane William di KPU untuk perkembangan terkini. Jane, seperti apakah nanti protokol kesehatan yang diterapkan saat pemungutan suara berlangsung? Ajeng, protokol kesehatan yang ditetapkan adalah sebelum pemilih suara ini atau pemilih nanti akan masuk ke TPS akan terlebih dahulu dicek dulu suhu tubuhnya. Apabila suhu tubuhnya tinggi 30,3 derajat Celcius itu akan memberikan hak suaranya di bilik khusus yang terletak di samping TPS. Nah, saat ini masih berlangsung simulasinya. Simulasi ini berlangsung dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi dan akan berakhir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini sesuai dengan jam pemungutan suara yang nantinya akan berlangsung pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dan pada saat menunggu pun ini pemilih diberikan jarak, sudah ada garis di sini yang melihat tanda untuk memberikan jarak antara pemilih satu dan pemilih lain pada saat mengantri supaya bisa menjaga physical distancing begitu. Nah, kemudian setelah mereka ini mengantri dan ingin masuk ke TPS, kemudian diberikan sarung tangan dan juga antara bilik suara yang satu dan yang lain juga diterapkan jarak minimal 1 meter. Dan kemudian yang menjadi pembeda adalah apabila pada pemungutan suara sebelumnya, apabila pemilih sudah selesai memberikan suaranya, itu akan dicelupkan tangannya atau jarinya ke tinta. Nah, untuk saat ini yang diterapkan adalah tintanya itu diteteskan, jadi tidak dicelupkan jarinya begitu. Tadi dikatakan oleh Ketua KPU Arief Budiman bahwa nanti akan diberikan batasan begitu, dalam satu TPS itu hanya boleh diisi oleh 500 orang saja. Nah, dengan adanya penerapan pembatasan maksimal jumlah orang di TPS, maka itu akan berdampak pada penambahan jumlah TPS. Tadi dikatakan oleh Arief Budiman bahwa jika sebelumnya TPS di satu daerah itu ada sebanyak sekitar 250 ribuan, ini akan bertambah menjadi 350 ribuan begitu TPS-nya. Nah, selain itu juga kami pantau di sini sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan wastafel portable begitu untuk para pemilih apabila sudah selesai memberikan suara bisa mencuci tangan atau sebelum juga bisa mencuci tangan sehingga bisa memastikan bahwa kesehatannya terjaga begitu. Kemudian tadi kami pantau sebelum simulasi ini dilakukan juga sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. Dan penyemprotan disinfektan ini dilakukan secara berkala. Tadi beberapa saat yang lalu kami mendengar pengumuman dari petugas yang ada di KPU ini bahwa penyemprotan disinfektan akan dilakukan, jadi kegiatan simulasi ini dihentikan untuk sementara. Seluruh peserta yang ikut simulasi diminta untuk keluar dulu dan TPS-nya disemprot disinfektan lagi. Kemudian setelah selesai disemprot baru mereka boleh masuk lagi mengantri begitu. Yang menjadi peserta dalam pelaksanaan simulasi pemungutan suara ini merupakan pegawai dari KPU, kemudian ada juga dari Kementerian Dalam Negeri, ada dari DKPP, ada dari Bawaslu, ada juga dari Komisi DPR RI. Nah, mereka ini pada saat setelah mereka selesai mengikuti simulasi pemungutan suara maka akan langsung diminta untuk pulang supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama berada di halaman gedung KPU ini, karena kita tahu bahwa sebelumnya ada satu tenaga ahli dari KPU yang dinyatakan positif COVID-19 dan tenaga ahli KPU tersebut sekarang juga sudah menjalani isolasi mandiri. Dan tadi dikatakan oleh Ketua KPU Arief Budiman bahwa seluruh pegawai KPU yang sempat berinteraksi langsung dengan salah satu tenaga ahli yang dinyatakan positif tersebut sudah diminta untuk menjalankan tes COVID-19 dan dinyatakan negatif, dan sebagian juga ada yang bekerja dari rumah atau work from home begitu. Dikatakan oleh Arief Budiman tadi bahwa kegiatan simulasi ini nanti apabila sudah dilaksanakan akan dilakukan evaluasi. Apabila sudah ada hasil evaluasinya, itulah nanti akan dirumuskan ke dalam petunjuk teknis atau juknis yang nantinya ini akan menjadi patokan atau pedoman dari KPU yang akan disosialisasikan ke KPU-KPU di daerah untuk menjadi patokan pelaksanaan pemungutan suara pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di bulan Desember nanti. Tadi kami pantau juga dari bagian P2P Kementerian Kesehatan, Ahmad Yuryanto juga langsung memantau, dan Ahmad Yuryanto ini juga langsung menjadi peserta dalam simulasi pemungutan suara yang melihat langsung bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan dari pihak KPU pada saat berjalannya proses pemungutan suara. Dan nanti dari Ahmad Yuryanto juga akan
memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi bagi pihak KPU pada saat penyelenggaraan pemungutan suara di Pilkada serentak 2020 nanti. Terus sementara demikian aja kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Jane William, laporan Anda langsung dari KPU Jakarta. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.